Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Laras Batala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah memperkenalkan saya bisa bersilaturahmi. Siapakah beliau? Kita langsung bertegur sapa dengan Bapak Sutrisno. Assalamualaikum Pak Sutrisno. Aduh, Alhamdulillah saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Pak. Sama-sama ya. Dan saya ketika tadi berkunjung sini pas suasana memang pas hujan ya. Iya. Tapi lihat di perumahan Bapak tuh wah benar-benar asri, nyaman. Alhamdulillah. Apalagi di depan ada Masjid. dekat masjid, ada lingkungan bermain anak, tanaman yang rimbun. Waduh. Kalau saya boleh tahu Pak, langsung saya nih silaturahmi ini. Sebenarnya doa apa yang pernah Bapak lantunkan Pak? Sehingga Bapak punya rumah yang enak. Yang saya yakin insya Allah keluarga pun sakinah mawadah warahmah dan terutama kesuksesan Bapak di dunia pendidikan. Nah, boleh Pak sharing-sharing aja. Siap insya Allah. Bismillah. Kalau doa sih apa ya? Sebenarnya diawali dari hati yang ikhlas, niat yang ikhlas. Artinya sebelum melantunkan doa dan meminta kepada Allah, yang pertama itu adalah harus kita bersihkan hati kita. Jadi jangan pernah hati kita ada suudzon ke orang lain, kemudian berprasangka buruk ke orang lain. Semuanya harus selalu berprasangka baik ya. Kemudian juga terutama kepada Allah berprasangka baik. Jadi yang paling utama adalah kita bersihkan hati kita dulu. Hati kita harus bersih, tulus ya. Pada saat kita bantu ke orang lain juga harus tulus tanpa ada udang di balik batu. Jadi karena Allah semuanya gitu ya. Nah, baru kita berdoa. Memang doa yang paling mustajab itu pertama adalah pada saat sholat malam ya. Sholat malam kan itu Allah sudah janji akan mengabulkan siapapun yang meminta kepada Allah, terutama di tengah malam. Terus kemudian juga sholat duha. Nah, sholat duha itu dimanapun kita berada pada saat waktunya sholat duha, laksanakanlah meskipun hanya 2 rakaat. Oh iya. Syukur-syukur bisa 12 rakaat itu lebih bagus ya. Jaminannya itu istana di surga ya. Betul. Ya, kalau sholat duha yang utama sebenarnya istiqomah sih. Jadi masalah banyak dan sedikitnya rakaat itu kan gimana kemampuan kita. Tapi yang penting istiqomah. Jadi jangan sampai terkadang 12 rakaat terus besoknya enggak, besoknya lagi. Pokoknya rutin ya. Ya lebih baik 2 rakaat tapi rutin ya. terus. Walaupun 12 rakaat tapi rutin tiap hari. Karena yang saya pahami juga kalau duha itu kalau saya plesetkan nih Pak supaya semangat nih. Duha itu duit dan harta. Jadi kalau pengen duit dan harta ya rajinlah sholat duha. Ya kan? Bisa juga. Tapi gini nih Bapak, kalau saya lihat rumah Bapak aja. Saya juga marketing perumahan Pak ya. Karena tidak setiap orang punya kesempatan punya rumah sebelah masjid, sebelahnya itu tempat bermain. Nah, jadi anak-anak kamu tuh nggak usah capek-capek lagi beli ayunan, beli mainan deplang kayak gitu kan. Disediakan sarananya oleh perumahan. Dekat rumah Bapak nih, lantunan doanya nih Pak yang pas itu Pak. Iya, sebenarnya itu kan dari menurut keyakinan saya itu karena buah dari kesabaran dan kesalehan barangkali. Tapi yang jelas itu ada ceritanya itu kok bisa seperti ini. Gimana nih? Pemirsa penasaran juga kan? Ceritanya iya. Gimana? Jadi mohon maaf nih. Sebenarnya kenapa saya pindah rumah? Sebenarnya di rumah sebelumnya saya sudah nyaman sih. Hanya karena ada patok warna kuning di situ depan rumah saya. Itu perlebaran tol ya? Iya. Padahal itu digantinya kan cukup besar Pak. Iya. Tapi sampai sekarang belum. Masih dalam proses. Jadi pada saat ada patok kuning, saya ada gelisah. Waduh, rumah saya kena. Terus kemudian memang betul dari pihak pemerintah desa juga sudah datang dan bahkan sudah sampai pengukuran dan pemberkasan. Nah dari situ kan gelisah saya. Waduh, ini kalau saya nggak cepat-cepat cari rumah baru, nanti keburu mahal. Nah, akhirnya kan asalnya ada di perumahan tertentu, cuman waktu itu entah nggak tahu tiba-tiba saya naik kendaraan dari kota mau pulang itu sama keluarga itu ada iklan Perum Setiabudi kayak gitu kan. Nah di situ kan bebas tanpa DP, kemudian itu bebas dari surat-surat tentang
surat yang terkait dengan BPN itu bebas kan begitu. Betul. Akhirnya bilang ke istri, yuk kita ke sana. Nah, pas sampai di sini survei, wah kok rumahnya bersih, enak. Terus sampai saya masuk ke salah satu rumah juga, bangunannya juga kokohan begitu. Akhirnya ke marketing lah, langsung kita pesan di salah satu tempat, langsung DP waktu itu. Bukan DP, tanda jadi. Oh, tanda jadi ya. Tanda jadi. Bedanya apa Pak DP dengan tanda jadi? Kalau tanda jadi kan itu nanti terkait administrasi sih ya. Jadi artinya hanya menyatakan bahwa kita jadi mau beli di sini gitu. Tapi itu kalau misalnya ternyata dibatalkan, dikembalikan sih. Dikembalikan. Hanya pada saat saya memilih nih, ini ada tiga cerita. Nah, ini udah penasaran lagi nih teman-teman. Yang pertama, jadi pada saat di Perum sini itu dulu memang baru di Wing 3 saja, baru satu blok. Nah, pas di situ kan saya memilih di sana, otomatis memilih yang agak dekat sinilah gitu ya. Nah, di situ udah kita tanda jadi 1 juta. Terus kemudian seminggu kemudian saya datang, marketing ngasih info, Pak, itu sudah dijual sama Big Boss kan begitu. Walah, gimana ini kan saya sudah kasih tanda jadi. Ya karena Big Boss ya. Big Boss. Nah kemudian oke, kalau gitu kita cari yang tempat lain. Akhirnya ke arah sini Wing 2 ini, di sini belum, masih sama semua dari belum kelihatan ada rumah lah. Belum ada kehidupan lah. Belum ada sama sekali. Nah di situ juga saya akhirnya udah di sini saja. Terus seminggu kemudian saya datang lagi, sama itu nanti akan dipakai untuk tempat praktek dokter katanya. Waduh, saya sampai ke marketing, Pak, saya ini bukan minta rumah loh, saya mau beli, ini kita mau beli, saya bukan minta, kenapa kok beli begini? Nah akhirnya, ntar Pak kita siapin khusus buat Bapak yang bagus kan begitu. Nah seminggu kemudian saya datang lagi, ditunjukin tuh set lainnya. Nah betul. Bapak di sini, nanti di sini ada masjid, di sini ada taman. Wah, bagus nih saya mau kan langsung. Makanya dari situ, wah ternyata buah kesabaran saya itu dikasih hadiah sama Allah dengan tempat yang enak. Tapi nih Pak jadi penasaran lagi. Tadi kan saya nanya doa khususnya apa yang terucap? Apakah ya Allah berilah saya rumah dekat taman, dekat masjid, apa seperti itu, apa gimana Pak? Enggak sih, saya hanya doa kepada Allah, hanya minta. Saya kepingin terutama keluarga saya ya, keluarga yang memang selalu mendapat perlindungan dari Allah, didekatkan dengan orang-orang soleh, kemudian dijauhkan dari orang-orang zolim. Nah kemudian yang kedua, memang dari dulu saya kepingin di perumahan yang memang dekat masjid. Alhamdulillah. Kan seperti itu, pengen dekat masjid saya, karena apa? Setidaknya tuh terdengar azan, betul, pasti tergerak ke masjid. Karena kan kehidupan kita memang terpenuhi lingkungan ya. Betul. Setiap hari, sehari 5 kali dengar orang ngajak sholat, wah tambah rajin ibadahnya. Ketika kita berkumpul dengan orang yang soleh, ke bawah soleh. Nih ngomong-ngomong nih teman-teman, beliau ini sebenarnya Bapak Kepala Sekolah di SMP IP Hayatan Thayyibah, dan alhamdulillah saya kenal beliau itu karena dulu putri saya daftar ke beliau, dan waktu itu memang saya daftar dan saya izin karena memang usaha saya adalah seorang supir driver jemput anak-anak sekolah dari awal juga dari SD gitu kan. Saya izin waktu itu ke kepala sekolah, Pak boleh nggak izin saya buka jemputan di sekolah atau ini, karena memang biaya anak saya nanti belajar di sini tuh dari jemputan itu saya sendiri yang supirnya gitu kan. Dan alhamdulillah beliau mengizinkan, dan atas doa beliau juga anak saya bisa mengenyam pendidikan di SMP Hatoy, kemudian lanjut ke SMA juga ya di pesantren juga, dan alhamdulillah sekarang bisa lulus ke IPB. Alhamdulillah ini berkat doa beliau juga. Dan gimana Pak, boleh cerita-cerita tentang sekolah Bapak yang mungkin teman-teman yang belum mengenal apa sih sekolah Hayatan Thayyibah, di mana lokasinya, dan insya Allah kalau saya udah tahu persis karena tiap hari saya di sana, bahkan saya tidak sedikit loh Pak orang tua yang nyebut saya itu Ustadz Lala. Tiap hari di situ dandanan juga kayak gini gitu kan. Saya berusaha juga menjawab ketika ada pertanyaan. Akhirnya saya juga banyak belajar. Gimana Pak? Iya, semua juga masih belajar.
Ya, SMP IT Hayatan Thoibah berlokasi di Jalan Karamat Karangtengah ya, di Kelurahan Karangtengah. Jadi antara SMA Hatay dengan SMP Hatay itu beda kelurahan. Oh, beda kelurahan. Beda kelurahan. Ada Iya. satu lokasi ya. Lokasi dibatasi oleh Sungai Sungai. Cepelang. Oh, iya, Jadi iya. antara SMA Hatay dengan SMP Hatay itu dibelah oleh Sungai Cepelang. Jadi yang SMA Hatay masuk Kelurahan Karamat, kalau SMP ITHT masuk ke Kelurahan Karangtengah. Tapi kecamatannya sama Gunung Puyuh. Oh, Gunung Puyuh, betul. Ya emang kalau sejarah SMP IT Hayatan Thoibah kalau diceritakan cukup panjang. Jadi emang berjuang ingin punya SMP IT Hayatan Thoibah itu dari 2007 sebenarnya. Oh. 2007 dikonsep-konsep oleh yayasan belum disetujui. Baru disetujui 2014. Maaf, 2015. Sorry. 2015 ya. 2015 saya ingat betul itu proposal kita di ACC sama yayasan dan muncul berita acara izin dari yayasan tanggal 23 Maret 2015. Maka tanggal itulah dijadikan tanggal berdirinya SMP IT Hayatan Thoibah. 2015 ya? Iya. Kalau Putri saya sendiri tahun berapa ya maksudnya? 2016. Oh, 2016. Oh, berarti Iya. angkatan kedua ya? Angkatan kedua. Oh, benar saya ingat betul. Waktu itu kan sampai orang tanya, emang di situ ada SMP-nya? Yang Iya. dulu kan terkena SMA kan? Oh, berarti Iya. pelopor juga nih Putri saya dan Alhamdulillah. Jadi intinya saya senang bertemu dengan Pak Sutrisno ini. Wawasan saya bertambah, terutama dengan wawasan keilmuan, doa-doanya tadi ya. Dan mungkin Bapak ada pesan-pesan buat teman-teman semua, silakan. Iya. Jadi kalau doa memang kalau kita berbagi agak khawatir nanti disebut sombong dan sebagainya karena semua doa kan bagus. Betul. Memang kalau saya pribadi sih lebih sering berdoa itu dengan bahasa kita. Iya. Ya kadang-kadang pakai bahasa Arab sih, tapi kadang-kadang pengen puas supaya doa kita terdengar Allah pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang pakai bahasa daerah. Iya, karena kan doa itu Iya. Allah tuh maha tahu Iya. kan, ngerti bahasa apa juga. Saya juga ngomong seringnya bahasa Sunda kan. Betul. Emang setiap doa itu emang intinya harus diiringi dengan hati yang bersih. Betul. Makanya kita harus bisa memanage hati kita dengan baik sehingga kita menjadi insan yang memang selalu bersih ya, bersih hati juga. Nanti akan terlihat di perilaku juga. Pada saat hati bersih insya Allah perilaku juga baik, ucapan juga baik. Insya Allah nanti mayoritas lah, karena kalau 100% orang sulit, pasti mayoritas orang akan suka terhadap kita. Dan kalau suka sama kita berarti pada saat kita dakwah, pada saat kita bercerita itu insya Allah kita dipercaya. Alhamdulillah. Seperti itu. Sebelum acara silaturahmi ditutup, boleh saya nanya hal yang agak pribadi nih Pak, dikit aja. Tapi rumah ini sekarang udah lunas Pak? Belum. Kita doakan. Masih 4 tahun lagi. Oh, 4 tahun lagi. Tapi insya Allah Pak, kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan untuk Pak Sutrisno dan memberikan rezeki yang cukup untuk melunasi rumah ini. Amin ya. Jangan nunggu 4 tahun Pak, 4 bulan aja Pak lunas Pak. Amin ya Rabbi. Karena saya yakin insya Allah doa itu intinya setiap ucapan adalah doa dan setiap doa insya Allah diijabah Allah. Dan seberapa lama Allah mengijabah doa kita, seberapa yakinlah kita kepada doa kita itu. Betul. Karena Allah pasti mengijabah gitu kan. Karena kalau ibarat kata mah doa kita itu yakin tuh sebagaimana kalau kita melempar benda ke atas, kita yakin benda itu jatuhnya ke bawah. Itulah yakini doa kita insya Allah diijabah, dikabul. Gitu ya. Jadi penekanan keyakinannya itu seperti itu ya. Emang itu yang paling mujarab itu emang harus yakin juga. Betul. Kalau nggak yakin ya percuma. Terima kasih Pak Sutrisno. Sukses saya canggung enak sih Pak Ustadz ya. Semoga pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan juga oleh pemirsa semuanya dan doa kita juga untuk pemirsa semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua, kebahagiaan, kemuliaan dan keberlimpahan harta yang halalan thayyiban, khususnya untuk Pak Sutrisno sekeluarga, umumnya untuk para pemirsa semuanya. Kalau kata ucapan alhamdulillah kami. Amin. Terima kasih Pak Sutrisno. Insyaallah kita bertemu lagi dengan suasana yang lebih baik.
Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sukses, salam berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.